bagi kemuliaan-Mu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berfirmanlah Engkau pada saat ini, dan kami sangat yakin Kau ada di tengah-tengah kami. Urapi kami hamba-Mu dengan kebebasan Roh Kudus. Bukan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari kata Allah mengalir memenuhi kehidupan kami. Seluruh kekasih-kasih-Mu dipenuhi dengan hati ya Tuhan. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema persembahan syukur kepada Allah. Persembahan syukur kepada Allah. Kita baca Mazmur pasal 50 ayat 14. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Terima kasih. Persembahan syukur itu yang dilakukan orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman itu mempersembahkan segala sesuatu di hadapan Tuhan, disertai rasa syukur. Pada waktu itu firman untuk bangsa pilihan Tuhan keturunan Abraham atau Ibrahim, mereka itu membawa persembahan-persembahan, ucapan syukur, persembahan yang disembelih, lembu, kambing, domba dibawa di hadapan Tuhan. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan, persembahkanlah syukur. Itu ayat sebelumnya itu mengatakan, semua binatang yang di padang, binatang ternak, binatang yang halal, itu Tuhan punya. Tetapi Tuhan menghendaki supaya umat-umatnya itu mempersembahkan rasa syukur. Kalau aku berhasil, kalau aku sukses, kalau aku bisa membawa persembahan ini karena anugerah Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa. Kita membaca di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur kalau cuma di bibir itu mudah, tetapi kalau disertai dalam segala hal, dalam segala situasi kondisi kehidupan kita sehari-hari, berjalan terus. Orang berjalan itu menghadapi jalan yang berliku, jalan yang berlubang. Ini mengucap syukur dalam segala hal. Kalau pas sukacita, kalau pas beruntung,
sukses apa yang dikerjakan, apa yang dicita-citakan terkabul, meluap rasa sukacita, rasa syukur itu gampang mudah. Satu contoh di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 di sana kita akan perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya, terus Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. terima kasih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus dan Silas ini di penjara bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena melanggar hukum, tetapi karena memberitakan Injil Kerajaan Allah, Injil damai sejahtera. Bagi orang-orang yang memberitakan Injil Kerajaan Surga itu dilengkapi dengan kuasa. Injil Markus pasal 16 dari ayat 15 terus, bagi pemberita Injil itu disertai dengan kuasa untuk mengusir setan-setan. Tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Itu perintah Tuhan. Rasul Paulus ini di penjara karena dia memberitakan Injil dan mengusir setan. Dia di penjara. Nah, saudara, yang Rasul Paulus yakini, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, ini mengenai Injil supaya dibaca. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Terima kasih. Jadi saudara, Rasul Paulus itu memiliki keyakinan kokoh dalam Injil. Injil itu berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kepada nama Yesus, dosanya dihapus, ditebus. Hidup kita ditebus, dikeluarkan dari dosa. Hidup kita disucikan, hidup kita dibebaskan dari segala intimidasi iblis dan konspirasinya. Dan di dalam Injil itu ada kebenaran yang menumbuhkan orang itu beriman bahwa Allah itu ada, Allah yang menciptakan alam semesta itu. Di dalam Injil itu juga disampaikan, dijelaskan bahwa di situ Allah yang maha suci, maha sempurna itu 2000 tahun yang lalu dia turun menjadi daging, tinggal di antara kita. Itu Injil. Makanya Rasul Paulus yakin. Rasul Paulus itu orang Yahudi, keturunan Abraham, dari terahnya Benyamin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kristus, Injil itu sumber kebenaran, sumber keselamatan bagi yang menerima
disediakan tempat di surga. Amin. Setelah itu di dunia ini hidup karena iman, mengimani itu firman yang tertulis dalam kitab suci, diimani yakin Tuhan itu berpihak kepada kita. Haleluya. Tuhan yang Maha Esa itu berpihak kepada orang-orang yang menjalankan kebenaran. Amin. Abraham itu sendiri, saudara, dipanggil mendengar suara Tuhan itu sendiri. Tetapi Abraham yakin Allah yang kusembah itu bukan Allah yang buta, bukan Allah yang tidur, bukan Allah yang lemah, bukan Allah yang tidak tahu. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Kalau kita melakukan kebenaran sesuai dengan petunjuk-petunjuknya, dia itu maha memelihara. Abraham dipanggil seorang diri, istrinya ikut, keponakannya ikut, Lot itu. Dia mendapatkan berkat anak itu sudah usia sekitar kurang lebih 100 tahun. Sarah sudah mati pucuk, sudah tidak mungkin. Allah yang disembah Abraham itu Allah yang melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan manusia. Itu Allah yang melakukan. Amin. Saudara yakin firman Allah itu? Dia yang melakukan perkara di luar nalar pikiran kita. Dia yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kita. Kalau di dalam Mazmur pasal 126, ya, baca dulu di sana. Itu nanti akan terjadi bagi orang yang hidup dalam kebenaran Injil, itu akan mengalami pasal itu. Silakan baca. Mazmur 126. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin, saudara. Ini orang-orang yang berpegang teguh kepada pengajaran kuasa, hikmat, dan makrifat Allah. Pengajaran firman disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Di dalam kekuatan Roh Kudus itu ada hikmat, ada makrifat. Alam semesta ini dicipta oleh Allah itu karena hikmat makrifat. Jadi kalau orang bilang hikmat makrifat tidak ada dalam kitab suci, saudara baca ini Alkitab. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, isinya ini hikmat makrifat yang tertulis dalam Alkitab ini. Para nabi bisa melakukan perkara-perkara besar itu karena kuasa hikmat makrifat, meyakini kekuatan firman, meyakini kekuatan Roh Kudus. Ketika keadaan alam semesta ini campur baur, Allah berfirman, jadilah terang.
itu jadi. Karena roh Allah melayang-layang, makrifat, roh yang hidup itu melayang-layang. Kalau makrifat saudara lecehkan, tunggu waktunya. Firman ini akan digenapi karena hikmat dan makrifat. Orang-orang yang memiliki keteguhan hati seperti Rasul Paulus dan Silas, itu yang akan dipakai Tuhan pada akhir zaman. Bukan karena kuat, bukan karena gagahnya manusia, tetapi oleh rohku, oleh hikmat makrifat Allah. Hikmat itu pengajaran firman, makrifat Roh Kudus, roh yang maha besar. Paham hal itu saudaraku? Roh yang maha sempurna. Kembali pada pengajaran hikmat makrifat yang mencipta alam semesta, itu hikmat makrifat. Rasul Paulus bisa mengucap syukur di saat itu kakinya dibelenggu, bilur-bilur di tubuhnya karena deraan, bukan karena melakukan kejahatan, tetapi karena kebenaran, karena kuasa yang dalam hidupnya. Setan diusir pergi. Orang-orang yang saat itu memanfaatkan setan, khawatir nanti tidak ada keuntungan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau orang-orang yang seperti kualitas seperti Rasul Paulus itu dan Silas, kuasa Allah yang mati menyertai. Makanya dia mengucap syukur di saat dia itu diikat dalam penjara. Dia menyanyikan suatu kidung pujian, kidung makrifat pangreksa dilantunkan. Jadi kalau hidup saudara mengalami seperti dibelenggu, seperti pasuk, pintu-pintu ditutup, lantunkan kidung pangreksa yang wengi, kidung pangreksa, menaikkan kidung. Roh yang hidup, hikmat makrifat itu akan turun, melawat, membebaskan belenggu-belenggu, membuka pintu-pintu yang tertutup. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi kondisi umat yang berpegang teguh kepada pengajaran firman di Mazmur pasal 126, orang-orang itu akan dibebaskan. Orang-orang mengatakan Tuhan melakukan perkara besar pada orang-orang ini. Kalau ayat yang ke-5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sore. Orang yang berjalan maju pantang menyerah, pantang mundur, aku maju bersama Tuhan. Rasul Paulus katakan, fokus kepada Kristus yang memanggil. Haleluya, fokus pada Kristus. Berjalan maju dengan menangis, mencampur tangan Allah, sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini ya dinamik. Dalam situasi kondisi seperti Mazmur pasal 126 ini, orang-orang yang berpegang teguh akan kebenaran, sekalipun dalam hidupnya itu pas-pasan rezeki, pas-pasan, tetapi berjalan tetap maju, yakin Tuhan menyertai, sambil melakukan kebenaran, memberi kepada orang yang perlu diberi. Kalau istri saya katakan,
Kalau memberi di saat kita kelimpahan itu mudah, tetapi di saat kita membutuhkan, ada orang yang perlu diberi, perlu ditolong, itu saatnya menabur. Artinya dengan menangis, mohon campur tangan Tuhan. Haleluya. Mohon campur tangan Tuhan. Rasul Paulus di saat berdoa dan menyanyikan kidung pangreksa, terjadilah gempa bumi di situ. Terjadilah di situ belenggu-belenggu pasungan-pasungan lepas. Terjadilah di situ pintu-pintu penjara terbuka. Akhirnya di sana terjadilah pembebasan. Dibebaskan orang-orang di belenggu di penjara, dibebaskan oleh tangan kuasa hikmat dan makrifat. Di sana juga terjadi dalam kehidupan ketua penjara, katakan, dia mengurus pedang mau bunuh diri, dikira tahanan semua sudah lepas, tapi Rasul Paulus dan Silas kata, jangan lakukan itu. Kami semua masih di sini. Dalam hatinya Silas dan Rasul Paulus tidak ada dendam, tetap mengasihi kepala penjara. Kepala penjara katakan, apa yang harus kau lakukan? Percayalah kepada Yesus Kristus supaya kamu selamat dan keluargamu. Jadi jangan sampai kita membalas jahat dengan jahat. Kalau setrumu lapar, beri dia makan. Kalau haus, dia beri dia minum. Berkati, doakan berkat. Itu ajaran Injil Kerajaan Tuhan. Kemuliaan hendaklah turun dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca sekarang Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-7. Yohanes 15 ayat 1 dan sampai ke-7. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah yang pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya, terus kamu memang sudah bersih karena firman yang telah memang sudah bersih karena firman. Firman itu membersihkan. Kalau firman itu diterima, hidup kita ini dibersihkan dari sifat-sifat jasmani, dibebaskan, dibersihkan. Dari buah-buah daging itu dibersihkan, dibebaskan. Terus yang telah kukatakan kepadamu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah, maka kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Terima kasih. Jadi bagaimana caranya untuk tetap melekat pada pokok anggur, pokok kebenaran dalam segala situasi, kondisi apapun? Mengucap syukur, menaikkan kidung pujian bagi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam situasi dibelenggu, dipasung, Rasul Paulus mengucap syukur.
bahwa Tuhan itu di atas segala masalah yang dia hadapi. Bahwa Tuhan yang disembah itu dia Tuhan yang mampu sanggup menolong hidupnya, melampaui segala akal manusia, melampaui segalanya. Itu Allah yang kita sembah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali membaca di dalam Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Berseru kalau mengalami kesesakan, mengalami situasi yang ruwet, berseru kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, terima kasih. Jadi kalau menghadapi situasi kondisi apapun, firman mengatakan berseru. Tuhan itu akan menjawab. Haleluya. Tuhan akan menjawab. Bahkan dibuka, diberi pengertian hal-hal yang besar, perkara-perkara yang belum pernah terjadi di bumi ini, kita akan diberikan petunjuk pengertian. Amin. Saudara, kita akan membaca sekarang ayat ini sampai ayat 13. Kita akan simak bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, terus. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdoa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya
akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba itu di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negev, dan di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, saudara. Yakin ini firman Tuhan? Pada intinya, kalau umatku mendengarkan firman, direnungkan, kalau berdosa minta ampun, Tuhan itu mengampuni. Setelah itu Tuhan memulihkan, mendatangkan kesejahteraan. Bahkan firman mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selanjutnya itu sambil mempersembahkan kurban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Ini kebenaran firman. Saudara baca berulang kali. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat 13 ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dalam rohmu, dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh, semuanya satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Kau siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga,
Yesus Haleluya syukur terpuji namamu Bapa syukur lama sambutan lusuk mengarik kataku musuh kalian di mana. Haleluya kami bersyukur karena kuasa-Mu yang maha besar. Kami bersyukur karena kuasa-Mu yang maha dahsyat. Gusti selain di mulut kota sang pujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus Allah yang maha besar. Dan 2000 tahun yang lalu Engkau turun menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang dicengkram oleh dosa, oleh kuasa-Mu diperbudak. Tuhan membebaskan umat-Mu. Kami dari itu sungguh bolong kata senari lahaya kunur ini katakannya perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga Yesus Kristus. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga Yesus Kristus. Terima kasih firman, kuasa, hikmat dan marifat yang menyertai Rasul Paulus dan Silas, menyertai kami yang percaya akan kuasa pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Kami yakin akan kekuatan firman dan Roh Kudus adalah pribadi hikmat dan marifat kepada hamba-hamba-Mu yang memiliki karakter keteguhan hati seperti Rasul Paulus dan Silas. Kuasa hikmat dan marifat-Mu akan menyertai setiap langkah hidupnya. Pintu-pintu yang tertutup dibukakan, belenggu-belenggu dibebaskan, perbudakan-perbudakan iblis dibebaskan. Dimanapun hamba-Mu melangkah, di sana sinar kemuliaan memancar. Seperti Kau menyertai Paulus dan Silas, Kau menyertai kami hamba-Mu, sertai tubuh Kristus pada zaman ini. Perkara besar akan Kau ungkapkan dan ungkapkan terus. Kami percaya bukan oleh kuat dan bukan oleh gagahnya manusia, tetapi oleh Roh Kudus. Gunung tinggi diratakan, permasalahan ibarat gunung akan diratakan. Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam setiap pribadi yang mendengarkan firman yang disampaikan, dimanapun mereka berada. Tuhan menjaga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa-Ku memberkati perjamuan suci yang telah dipersiapkan oleh Hamba, dikuduskan, diurapi dengan kuasa. Ini berkat untuk setiap pribadi kami masing-masing.
Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Mari kita angkat puji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, buat pengorbananmu di bukit Golgota. Kau mati untuk menebus dosa-dosa kami, menebus hidup kami, melepaskan kami dari dosa, membebaskan hidup kami, dianugerahi hidup yang kekal, dianugerahi keberuntungan, keberhasilan di dalam langkah kami. Bapak, terima kasih. Kami terima akan anugerah ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak dalam surga. Kita angkat cawan minuman di tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum dalam nama Yesus Kristus. Indonesia Tuhan memberkati. Indonesia bagi hormat kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, saudara-saudaraku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus berlimpah dalam kehidupan kita semua. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, tinggallah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kata, amin. Tuhan memberkati kita semua.